Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel ini pastinya bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar materi tentang masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Namun seperti biasa sebelum memulai materinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk hidupkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baik, yuk langsung kita mulai masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, yang beranggotakan 63 orang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Sidang yang pertama membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada pidato tanggal 29 Mei 1945. Isi gagasannya yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Mr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Juni 1945. Isi gagasannya yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Isi gagasannya yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila dan kemudian ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Namun sampai akhir sidang pertama ini belum ditemukan juga kesepakatan, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara.
Mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk negara republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian dibentuk lagi panitia yang lebih kecil beranggotakan 7 orang, yang diketuai oleh Supomo untuk merebuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Kemudian sebagai penasihat diangkatlah Mr. Ahmad Soebardjo. Jumlah anggota PPKI terdiri dari 27 orang dengan tugas utamanya yaitu mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Tarauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta. Bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Sultan Syahrir mengusulkan Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Hal tersebut mendorong para pemuda untuk mengadakan rapat pada pukul 24 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri oleh Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kosinggih, dan Dr. Sucipto. Mereka menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4:30 pagi, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta, menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di rumah inilah naskah teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda menghendaki pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Akhirnya tanggal 9 September 1945, Presiden dan Wakil Presiden serta para menterinya kemudian menuju ke lapangan Ikada. Soekarno menuju panggung dan memberikan pidato singkat. Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Baik, itu tadi materi kita tentang masa kemerdekaan. Hargailah jasa-jasa para pahlawan dan isilah masa kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Assalamualaikum.